Halo Santuiners dimanapun kalian berada, selamat datang di Film Santai. Jadi di pertemuan kita kali ini, Min bakal ngebawain sebuah alur cerita film yang berjudul Mia and the White Lion. Film bertema petualangan fantasi ini disutradarai oleh Gilles de Maistre yang menceritakan tentang seorang anak perempuan yang ingin mandi di kali. Nah, maka dari itu, simak videonya dan mari kita mulai ngedongengnya. Let's go! Awal cerita di Afrika, terdapat seorang anak perempuan kulit putih bernama Mia. Dia merupakan anak dari keluarga kecil bahagia yang baru saja pindah dari London ke sana untuk melanjutkan usaha peternakan singa milik kakeknya. Saat itu, Mia dengan adiknya Mick tengah diantar oleh John menuju ke sekolah melewati berbagai macam hewan-hewan Afrika. Namun, layaknya seorang anak kecil yang belum terlalu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, Mia pun kerap berkelahi dengan beberapa anak-anak di sekolah. Hal itu membuat John dan istrinya Alice selalu dipanggil ke sekolah untuk menanganinya. Sampai suatu malam, Mick yang kerap mimpi buruk selalu membangunkan Alice, yang mana ia pun menceritakan sebuah dongeng mengenai seekor singa putih yang lahir saat hari Christmas yang menyelamatkan manusia lalu kembali ke asalnya Timbavati menuju orang-orang Sangaan. Dan ternyata ketika perayaan Christmas tiba, seekor singa putih benar-benar lahir di peternakannya. Hal itu sangat membuat Mick bahagia, akan tetapi tidak buat Mia, sebab ia masih belum terima kepindahannya ke Afrika ini. Namun setiap kali ia bersedih atas takdirnya, singa putih tersebut yang bernama Charlie selalu ada di sampingnya, lalu menghiburnya dengan tingkah lucu seekor anak singa. Just our stars among our Leave it! we'll blur away. Hingga suatu hari, Mia sangat amat frustasi dengan semua keadaan yang ia jalani saat ini. Karena ia di sana nggak punya teman sama sekali, sebab semua teman-temannya berada di London. Dan di sini, di Afrika, ia hanya ditemani oleh beberapa singa-singa lapar yang siap menerkamnya kapan saja. Nah, disitulah perlahan tapi pasti Charlie datang menghibur dan membuat Mia nyaman dengannya. Sampai tak terasa ia pun sedang bermain bersama-sama. You wanna play, boy? Hingga 4 bulan pun berlalu dan Mia dengan Charlie selalu bersama dan tak terpisahkan. Bahkan mereka berdua pun tidur di ranjang yang sama. Lalu keesokan harinya, demi menjaga kebersamaan mereka, sembari membantu ayahnya, Mia pun meminta kepada ayahnya itu untuk berjanji tak akan menjual Charlie kapanpun alias selamanya. Dan John pun menerima janji tersebut. Cool, huh? Sampai suatu hari, Mia yang sudah tumbuh remaja akan disekolahkan di luar kota oleh ayahnya. Dan Charlie terpaksa dikurung di kandang bersama anak-anak singa yang lainnya. Namun semasa di sekolah, Mia tak lagi bersemangat menjalani aktivitasnya dan selalu memikirkan teman baiknya itu. Begitu pula dengan Charlie yang tak mau makan dan depresi, sampai-sampai berkelahi dengan sesama anak singa yang lain, lalu mendapatkan luka yang cukup dalam. Karena merasa khawatir dengan keadaan Charlie, Mia pun nekat kembali ke rumah demi menemuinya. Dan tak terasa, 1 tahun pun telah berlalu dan Charlie sudah tumbuh menjadi singa remaja yang tentunya besar. Dan semakin Charlie tumbuh besar, dia pun juga semakin menambah masalah di dalam rumah. Dan itu mengganggu semua orang yang berada di sana. Dan kala itu, para wisatawan pun datang, lalu disuguhkan oleh kecantikan rambut Charlie yang mempesona. Akan tetapi, ada hal yang tak terduga terjadi di sana.
di mana Charlie menyerang beberapa wisatawan akibat dilepaskan dari kandangnya. Mendengar kegaduhan itu pun membuat Mia keluar untuk memasukkan kembali Charlie ke kandangnya itu. Dari semua masalah yang ia hadapi, John pun mulai stres dan bingung. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pembeli singa yang bernama Dirk. Ia sengaja datang menemui John untuk membeli si singa putih itu. Akan tetapi, karena janjinya kepada Mia, ia pun tak bisa menjualnya, lalu menyuruhnya untuk pergi saja. Di sisi lain, walaupun Alice merasa tenang dengan keadaan Mia saat ini, ia pun juga kadang-kadang khawatir dengannya. Sebab Mia kini tak lagi bermain dengan anak singa yang imut, melainkan seekor singa yang begitu besar. Sampai ketika Charlie menginjak umur 2 tahun dan Mia beserta Mick telah tumbuh menjadi remaja, Mia mencoba mengajak adiknya itu untuk bermain dengan Charlie. Walaupun sebelumnya Mick belum pernah melakukannya, namun ia pun akhirnya mencobanya untuk pertama kalinya. Dan saat itu, melihat Mick sedang berada di kandang singa membuat Alice dan John panik. Dan Mick tak sengaja jatuh terbentur batu yang membuat kepalanya cedera. Karena itulah Mia merasa bersalah atas perbuatannya itu. Dan saat itu John beserta Alice pun sepakat jika Mia harus jauh-jauh dari Charlie, dan ia tak boleh masuk ke kandangnya lagi dengan resiko kalau melanggarnya, maka Charlie akan dia jual. Mendengar hal tersebut membuat Mia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sampai suatu hari ketika Charlie sudah berumur 3 tahun dan Mick telah sembuh dari lukanya, Mia pun sekali lagi mencoba memberitahu Mick bahwa Charlie tak seganas singa-singa yang lain, dengan cara masuk ke kandangnya lalu memvideokannya. Namun apesnya, di malam harinya ketika mereka sedang bersenang-senang, tanpa sengaja John melihat video rekaman tersebut. Lalu tanpa basa-basi lagi langsung membuat tindakan menyuruh anak buahnya mengurus surat-surat izin untuk Charlie. Akibat tindakan John tersebut, Mia pun ngambek lalu berusaha menenangkan diri dan berjanji kepada Charlie bahwa ia akan membebaskannya. Sampai tak terasa pagi pun menjelang, dengan mobil milik John yang keluar untuk membawa seekor singa betina untuk dijual. Dan disitulah Mia mengendap-endap masuk ke mobil agar ia tahu tempat Charlie nantinya akan dikirimkan. Ternyata selama ini ayahnya telah membohongi mereka semua, sebab ia kira para singa-singa yang dikirimkan akan masuk ke kebun binatang. Dan ternyata itu salah. Apalagi John telah membuat kesepakatan dengan Dirk untuk menjual Charlie kepadanya, menjadikan Mia lebih khawatir lagi. Alhasil demi menyelamatkan Charlie, dengan menjelaskannya kepada Mick, mereka berdua pun sepakat untuk malam ini Mia akan membawa Charlie ke Timbavati kembali pada orang-orang sangaan, seperti cerita dongeng pengantar tidur waktu kecil dulu. Sedangkan Mick akan selalu memberitahu situasi rumah, termasuk tindakan John selanjutnya. Karena melihat CCTV bahwa semua ini perbuatan Mia, John pun segera pergi mencarinya ke tempat biasa Charlie minum, yakni dekat danau kecil. Dan di saat ia sampai lalu melihat Charlie, di saat bersamaan juga senapan bius yang dibawa John Mia ambil, dan ia pun menembak ayahnya sendiri agar mobilnya bisa ia pakai. It's okay. Full? Yes. Mick! They're bringing him home now. Where are you? In Newlands. You have to get off the freeway now. Disitulah fungsi Mick berada di rumah, di mana ia memberitahu Mia bahwa John telah meminta bantuan para polisi setempat.
dan bahkan memasang fotonya di salah satu siaran TV orang hilang. Dan hal itulah yang membuat Mia sempat putus asa akibat banyak polisi-polisi yang memblokade jalan. Namun Mia saat itu berusaha bangkit kembali demi teman baiknya. Kemudian keesokan harinya, ia pun melanjutkan perjalanannya itu. Sedangkan John yang seharusnya mengirim Charlie hari ini kepada Dirk, malahan tak bisa melakukannya. Alhasil Dirk pun mengancamnya, dan ia akan bertindak dengan memburu singa putih incarannya. Lalu dia pun pergi. Begitu juga dengan mereka berdua yang akan mencari Mia. Namun dikarenakan sudah 24 jam Mia dengan singanya berkeliaran, polisi pun mengeluarkan otoritasnya, yang artinya sekarang siapapun bebas membunuh Charlie. Sedangkan Mia yang akhirnya sampai, ternyata jalannya tertutup oleh sebuah mall yang baru saja dibangun. Dan mau tak mau, ia pun harus menerobos masuk agar bisa melanjutkan perjalanannya. Good boy. Karena itu menarik perhatian banyak orang, akhirnya mereka semua pun mengetahui lokasinya, termasuk Dirk. Dan tak lama kemudian, Dirk pun dapat menyusulnya, lalu akan membunuh Charlie. Where's my white client? If you put her in any danger, I swear to God, I'll kill you both myself. Di mobil, akibat paksaan Alice, John pun akhirnya mengungkapkan semuanya, yang mana Mia telah melihat pemburuan legal para singa. Dan mendengar itu pun membuat Alice marah. Namun pada akhirnya juga, demi melerai orang tuanya, Mick pun memberitahukan lokasi yang Mia tuju, yakni ke Timbavati. Karena akhirnya mereka mengetahui lokasinya, mereka semua pun bergegas pergi ke sana, sampai It's okay. It's okay. Go in the bridge. Please don't shoot. Please. Please. Don't shoot. Yeah. Finally, Charlie pun sampai ke Taman Nasional Timbavati dengan selamat. Lalu Alice, John, Mia, dan Mick bisa berkumpul kembali. Hingga di akhir video, Charlie pun sudah hidup damai bersama keluarga kecilnya. Lalu film pun berakhir. Jadi gimana guys alur ceritanya? Semoga dapat menghibur kalian semua. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film kali ini yaitu, hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang ingin hidup juga. Dan kita harus tetap melestarikan habitat-habitatnya sebaik mungkin, supaya kelangsungan hidup mereka bisa terjaga. Dan agar para anak cucu kita nanti bisa melihat apa yang kita lihat sekarang ini. Itu. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video Mimin selanjutnya. Adios, Jos Gandol, salam ekstra Jos.